Oke, halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Ya, setelah sekian lama ya, kurang lebih 2 bulanan kita nggak jumpa di acara IG Live Surya. Ya, kebetulan selama 2 bulan ini saya lagi fokus ini nih, kejar target di lapangan ya teman-teman ya. Ini harus imbang ya antara dunia online dan juga yang di lapangan ya teman-teman. Jadi kegiatan akhir-akhir ini ya yang pasti ya ngelisting calon prospekan, terus apalagi ya yang datengin prospekan, terus cari referensi, terus juga nggak lupa untuk belajar ya teman-teman ya, karena ya supaya lebih banyak lah gudang ilmunya di knowledge-nya teman-teman. Kan saya juga pernah sharing ada beberapa yang harus diimprove ya supaya kita punya bisnis itu meningkat. Attitude, skill, knowledge, experience. Jadi yang selama 2 bulanan ini saya banyak belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan dunia asuransi dan tentang pengembangan kepribadian ya teman-teman ya. Tuh, sampai akhirnya ceritanya nih beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum lebaran ya teman-teman, waktu saya posting salah satu story yang ada hubungannya dengan waris ya, itu salah satu anak dari almarhum salah satu artis ya teman-teman ya, yang sempat rame tuh beritanya. Jadi ceritanya di pemberitaan itu ada hubungan dengan orang tua dan mertua ini ngerebutin hak asuh ya teman-teman ya. Ternyata kok terkoneksi ide itu tentang ahli waris ternyata teman-teman, kayak gitu lah. Waktu posting story yang saya korelasikan dengan ide ahli waris atau wali karena ini masih balita ya teman-teman ya, jadi harus ada walinya ya untuk mendapatkan warisan dari mendiang orang tua yang meninggal dunia. Lah, pada saat saya posting story tersebut, ada teman saya nih yang kebetulan memang ahlinya teman-teman ya. Jadi memang udah di bidang yang berhubungan dengan hukum, yaitu profesi notaris ya teman-teman. Yang ngomentari story saya. Lah, baru pada saat itu akhirnya saya juga tiktokan, ngobrol-ngobrol sama teman saya. Ya apa kalau kita coba lah di IG Live, kita coba kolaborasi, duet ya, ngobrol-ngobrol, nyantai aja. Kan kamu kan ilmunya kan udah sangat amat matang ya, tentang ini ahli waris dan lain-lainnya, hukumnya juga ngerti, istilah-istilah hukumnya ngerti, undang-undangnya juga ngerti. Lah, ayo kita ngobrol-ngobrol yuk. Kalau saya nanti coba akan ini ya teman-teman ya, akan menyampaikan atau sharing ilmu yang berhubungan dengan warisan ini yang dikorelasikan dengan benefit dari produk asuransi ya teman-teman ya. Lah, ya teman saya ini ya kalau udah bisa dibilang ini udah cukup punya nama lah ya, meskipun dia adalah pendatang ya teman-teman ya, dari luar kota, dari Jakarta dia pendatang, tapi ya udah punya banyak klien dia di kota Malang ini. Jadi pertama kali kenal dulu itu ya dari sebuah persekutuan, perkumpulan para pengusaha ya teman-teman ya di kota Malang. Akhirnya ketemuan, kenalan, dan akhirnya ya karena udah sering ngobrol ya akhirnya deket teman-teman. Biasanya kan jarang ya kita mau duet, tiba-tiba kalau mau duetnya sama orang gak dikenal atau hanya sekedar say hi terus kita ajak, biasanya kan gak mau lah. Ini karena udah teman deket teman-teman, jadi ya waktu saya chattingan di DM di Instagram Messenger, oke, kita coba, kita susun lah ya. Awalnya sih memang ini wacana doang gitu teman-teman, iseng-iseng ngobrol-ngobrol. Ternyata ya kejadian nih di hari ini ya, terjadi ini hari eksekusinya. Nanti akan ada beberapa ilmu ya teman-teman yang akan di sharingkan oleh
kawan saya dan juga oleh saya sendiri, teman-teman. Semoga nanti itu bisa membantu ya, teman-teman. Membantu untuk memberikan apa ya, at least ada tambahan wawasan ya, tambahan pengetahuan buat teman-teman seputar ini, waris ya, warisan ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman ngerti paling enggak dasarnya warisan, ahli waris, terus pengelolaan, perencanaan ahli waris, terus ya banyak lah, nanti akan kita bahas satu persatu waktu ngobrol nanti sama teman saya satu ini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu aja. Ini barusan udah saya WA, katanya lagi masih ini reset modem supaya koneksinya jauh lebih oke. Ya kita tunggu teman-teman. Oh iya, terus ini ya, saya juga menyediakan ya sedikit rezeki lah, door prize ya teman-teman ya, berupa 3 buah voucher ngisi ulang GoPay ya teman-teman, masing-masing 50 ribuan buat 3 teman-teman yang ngikutin nih dari awal. Wah, udah join nih ceritanya, ngikutin dari awal terus aktif, dan juga nanti juga bisa tanya di ini, di chatting, kolom chat, atau lebih baik lagi di kolom Q&A teman-teman. Oke, bentar. Oke, nggak lama-lama kita on time ya teman-temannya, karena sekarang udah jam 8 malam sesuai dengan jadwal kita. Kita akan undang, saya akan langsung accept nih permintaan live bareng antara saya dan Ricky. Oke, sebentar. Semoga sinyal. Waduh. Waduh, tes on, tes. Tes dulu ini, apa terdengar suaranya? Oh, aman. Lancar, Bro. Aman ya? Oh. Lagi ini lah, nyantai aja kita. Nyantai aja, sesuai. Tapi rasanya ini saking santainya, jadi pakai kaos aja gitu. Jadi biar kan sama kaos, cuman aku lagi pakai jaket karena lagi dingin kan. Oh iya. Kurang pelukan rasanya. Kurang pelukan. Nggak bisa bro, nggak bisa diumbar di sini bro. Nggak bisa diumbar ya. Ntar kena UU ITE kita. Halo Bro Hendra Dwi Putra, apa kabar? Welcome. Selamat datang ya buat teman-teman yang baru join. Mantap. Oke. Ya, ini seperti yang saya ceritakan di awal tadi, teman saya udah hadir. Lah, teman yang saya kenal ya udah lumayan lama juga ya di Kota Malang ini, sebenarnya pendatang dari luar kota. Ya sekarang udah kayaknya udah jadi Arema Tulen ini. Mantap. Kita sambut ya. Gitu ya. Kita sambut kawan saya Pak Ricky Sanjaya, luar biasa. Halo, oke, selamat malam Pak Ricky. Apa kabar? Selamat malam. Aduh, jangan Pak dong ya kan, kalau Pak itu jangan Pak ya. Nanti, iya, Koko aja ya. Pak. Jangan juga ya sebenarnya. Oke lah Bro. Gitu ya. Bro Ricky. Ya Bro. Berada ya, lebih enak gitu. Keren ya, Bro Ricky. Mungkin Bro Ricky boleh boleh menceritakan sekilas lah kita Bro Ricky punya background gimana nih. Iya. Oke. Halo, selamat malam. Ini belum ada meskipun belum ada viewers tapi nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ricky. Kebetulan pasti dari teman-teman lihat juga udah tahu dari ID-nya kalau saya salah satu praktisi hukum di Kota Malang. Kebetulan memang saya dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai notaris. Kira-kira seperti itu perkenalan singkatnya nih, Bro Surya. Ya, singkat aja karena kita acara malam ini juga sebenarnya singkat banget ya nanti durasinya ya. Ini kalau kita bicara tentang background melulu bisa panjang ini nanti, kehabisan waktu kita ya teman-teman ya. Benar. Oke, jadi malam hari ini kita bakal ngadain IG Live, sebenarnya ngobrol santai, yang ngobras ya teman-teman ya. Dengan tema ini sebenarnya simple, tapi ini perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Baik teman-teman yang memang udah usianya udah di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, atau
Bahkan sekarang ini udah jadi orang tua ya teman-teman ya, yang sedang mempersiapkan ini aset atau warisan buat generasi penerusnya. Jadi topik hari ini kita kasih judul cerdas merencanakan warisan. Waduh, kasih tepuk Waduh, tangan. tepuk tangan dulu kalau gitu. Oh ya, ini welcome buat Bu Nuroda, Trivena, dan juga Bro Andi ya. Welcome untuk selamat datang di IG Live kami malam hari ini. Ini selamat buat teman-teman yang udah hadir sejak awal. Ini saya ingatkan, nanti di akhir atau di penghujung acara saya juga akan membagikan ya teman-teman ya 3 voucher GoPay ya, masing-masing 50 ribuan teman-teman. Buat teman-teman yang memang ini aktif, rajin, ngikutin dari awal sampai nanti akhir IG Live ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman boleh kok nanti tanya di kolom chat atau di kolom question. Oke, karena kita udah kedatangan tamunya, kita akan langsung masuk ke topik pembicaraan malam hari ini. Oke, sebenarnya simple sih ya. Jadi kita mau belajar tentang istilah dasar, tentang yang hubungannya dengan warisan dan kawan-kawannya. Oke, Bro Riki, ini kan kita sebenarnya masih sangat-sangat kurang ya tentang edukasi mengenai warisan atau ahli waris ya. Mungkin Bro Riki bisa dibantu deh. Sebenarnya apa definisi dari yang namanya warisan itu? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bro Surya, ya kan. Saya sebelumnya belum ucapkan terima kasih nih karena sudah diundang nih ya malam IG Live, waduh, ya kan. Memang apa timbul IG Live ini karena pembicaraan kita pada beberapa waktu lalu banyak keresahan yang disampaikan dan kita rasa kita perlu ya untuk membantu teman-teman ya supaya mengerti apa sih mengenai khususnya soal waris, permasalahannya dan solusinya lebih tepat ya kan. Namun saya lebih banyak masalahnya nih yang akan saya bawa nih hari ini. Oke. Ya kan. Nah, kalau kita ngomongin soal waris, rasanya sensitif ya bagi masyarakat. Jadi, tapi sensitif, tapi mau gitu ya. Jadi, kalau biasa di masyarakat kita, kalau ngomong warisan tuh rasanya agak-agak gimana gitu. Pasti kalau selain harta tentunya ya, pasti yang selalu dipermasalahkan biasa apa sih sengketa ya, berantem antar saudara, malah muncul istilah saudara itu tidak mengenal uang katanya, ya kan? Setelah gara-gara waris gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita akan sedikit mengupas apa sih sebenarnya waris itu. Jadi begini sih buat teman-teman. Simpelnya waris itu ada, kita sebutnya warisan ya, gitu ya. Sebenarnya simpelnya warisan itu adalah harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum Bro Surya. Simpelnya sebetulnya itu, ya kan. Nah, cuman ya karena di masa kita itu selalu disebut harta, kesannya harta. Nah, padahal itu warisan itu tidak hanya mengenai harta aja nih, Bro, ya kan? Yang dimaksud harta peninggalan itu termasuk ya tentunya harta pertama, kedua jangan lupa hutangnya juga termasuk. Nah, ini yang banyak miss ya, gitu. Banyak yang mengira wah hartanya banyak nih, cuman pengen terima hartanya aja. Tapi jangan lupa kalau di dalam istilah di dalam hukum kita itu tidak hanya soal harta saja, tapi juga hutang juga termasuk dari warisan. Ingat ya, jadi di warisan itu harta juga termasuk hutang. Nah, itu yang sering dilupain, ya kan? Kalau ya hartanya lebih gede, Bro, dibandingkan hutangnya. Nah, kalau hutangnya ternyata lebih gede, gimana? Buat ahli waris itu juga harus dipikirin, ya kan? Kita juga sebagai orang tua, yang tentu pasti kita, apalagi seorang pengusaha yang banyak resikonya, ya, yang pasti untuk menambah modal itu perlu hutang, nah itu juga harus dipikirkan, gitu ya. Yang nanti kita akan wariskan itu usaha atau justru hutang untuk anak dan istri kita, gitu. Itu juga yang harus dipertimbangkan nanti yang akan dibahas dalam perencanaan. Kira-kira gitu, Bro Surya. Kalau kita ngomong soal waris, gitu. Warisan ya. Warisan. Oke, betul, kalau ya kan? bicara warisan kan pasti ada ahli warisnya. Karena kalau nggak ada ahli warisnya, ya warisan kan jadinya harta tak bertuan, betul ya, Bro Riki ya?
Betul, betul, Sedangkan betul. ahli waris itu artinya apa? Dan yang bisa disebut sebagai ahli waris itu siapa sih? Kayak gitu, Bro. Nah, ini bagus nih ya kan, dari Bro Surya. Nah, ahli waris itu apa sih ya? Kata-katanya udah ahli waris ya. Apakah nih orang ini ahli atau bukan ya kan? Jadi yang namanya ahli waris ini bukan ahli mewaris ya, bukan itu ya. Jadi kalau kita definisikan simpelnya itu ahli waris adalah orang yang berhak ya, menerima harta peninggalan. Nah, ini yang harus digarisbawahi, orang yang berhak menerima harta peninggalan. Nah, yang berhak itu siapa sih sebenarnya, ya kan? Yang berhak untuk menerima, ya. Eh, Kalau di dalam kita, kalau ngomong soal aturan waris, Bro Surya, itu ada banyak, Bro. Ya, Kalau kita singkatnya, kita dibagi menjadi tiga. Pertama itu ada kita warisan berdasarkan hukum perdata atau Indonesia ya, itu biasa ditujukan untuk kaum yang non muslim ya, khususnya oke. keturunan Tionghoa. Kedua itu waris Islam yang seperti sudah Bro Surya tahu ya, judulnya itu udah waris Islam, berarti itu ditujukan untuk siapa, ya pasti untuk yang beragama Islam. Nah, yang ketiga Ya, adalah waris adat, yang mana biasa kalau adatnya masih kental ya, biasanya pembagian waris itu berdasarkan adat. Nah, kalau kita ngomong soal adat, ngomong soal agama Islam, itu agama Islam sendiri banyak mazhabnya ya. Untuk adat juga banyak hmm, adatnya. Kita bayangin di Indonesia ada berapa banyak adat. Nah, mungkin kita akan mengerucut, kita membahas hanya waris berdasarkan hukum perdata. Nah, betul. kalau kita mengacu pada hukum perdata sendiri, siapa sih yang berhak untuk menerima ahli waris? Ada dua, Bro Surya. Ada dua, kita Oke. kategorikan mudahnya. Yang pertama itu adalah otomatis, ya, otomatis namanya. Kalau yang otomatis, yang berhak yang menjadi ahli waris itu adalah orang yang mempunyai hubungan darah, ya, Hmm, mempunyai hubungan darah, dan juga kedua atau pasangan yang hidup terlama. Jadi di sini suami atau istri itu yang berhak iya, mewaris begitu, ya kan? oke. Mudahnya seperti itu, ya kan? Nah, Ya, kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, sedarah itu apakah semuanya sedarah? Apakah saudara kandung kita sekaligus anak kita juga berhak mewaris? Sekaligus ayah ibu kita juga berhak mewaris? Apakah iya? Jawabannya tidak, Bro Surya. Nah, oh, jadi di oke. dalam apa di undang-undang kita ya, di KUH Perdata itu dijadi 4 kelas ibaratnya, Bro Surya. Oke. Ibaratnya jadi dibagi jadi 4 golongan. Ya, ada golongan pertama, 2, 3, dan 4. Yang mana kalau ingin menaik ke golongan satu ke golongan kedua, golongan ke satu itu harus habis dulu. Terusnya itu, kalau misalnya golongan dua, ketiga, bisa, tapi golongan keduanya harus habis dulu. Begitu Astaga, juga dengan oke. golongan seterusnya, gitu. Itu rules Ya, mainnya. Jadi bukannya artinya banyak kejadian begini, banyak yang nggak bisa membedakan siapa ahli warisnya, taunya saudara akhirnya dibagi bersama. Mereka nggak tahu haknya masing-masing itu seperti apa. mm-mm. Nah, kalau untuk golongan pertama kita bahas singkat aja, Bro Surya. Golongan Hmm, pertama artinya kita bisa bilang yang satu itu adalah istri atau suami, ya, dan juga ya, anak-anak kita, pasang hidup. ya, kan anak-anak dan juga termasuk cucu kita, ya, gitu. Itu yang menjadi golongan satu. Nah, di golongan kedua, itu baru kalau anak atau istri tidak ada, baru kita bilang saudara kandung. Baru ayah dan Oke. ibu masuk di situ. Nah, ini banyak juga yang jadi permasalahan loh Surya di dalam lapangan, yang mana biasanya ya ini terjadi di keluarga suaminya. Jadi suami istri menikah, dia punya anak, ya biasa lah ya. Terus kemudian mungkin ya Mm-mm. suaminya ini sudah kaya dari awal, mungkin karena either warisan atau apapun itu, Oke. mungkin karena dia menjalani usaha keluarga. Kemudian ketika meninggal suaminya, tiba-tiba keluarga suaminya datang mengklaim ini milik ya, bla 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 bla, yang which is akhirnya istri dan anak-anaknya ini jadi kehilangan haknya, dan Mm-mm. dibikin sedemikian rupa secara psikologis, merasa istrinya tidak berhak untuk mewaris, dan anaknya merasa tidak berhak sepenuhnya, ya kan, akhirnya Oke. menyerahkan itu kepada saudara kandungnya. Dan itu yang terjadi kesesatan kita di dalam masyarakat nih, Bro, gitu. Jadi itu banyak yang berpikir, oh, keluarga suami itu berhak. Nah, padahal kalau kita udah jelasin dari rules tadi,
Itu udah tahu jawabannya ya bahwa itu tidak berhak gitu ya kan. Nah itu juga untuk golongan ketiga itu juga kakek nenek, untuk golongan keempat itu melebar lagi kepada sepupu keponakan dan lain-lain. Nah itu yang rules yang di dalam itu. Nah kedua, nah itu kan kita ngomong yang pertama tadi ya bro, soal demi hukum. Nah yang kedua itu bisa diangkat menjadi ahli waris. Ya, nah ini diangkat ini maksudnya apa? Ya, gitu loh. Diangkat ahli waris ini maksudnya apa? Iya, jadi pengangkatan ahli waris. Jadi misalnya, nah ini misalnya memberikan wasiat. Nah ini wasiat yang akan kita bahas nanti ya, teman-teman. Oke. Teman-teman tunggu aja, stay tune gitu. Nah ini ini yang pengangkatan ahli waris ini misalnya kita mau ngangkat saudara kandung kita jadi ahli waris. Padahal kita ada anak-anak dan istri. Kan tadi tertutup ya bro, ya kan? Kan harusnya nggak bisa. Nah dengan wasiat itu bisa dilakukan. Dengan wasiat itu bisa dilakukan, ya kan? Jadi saudara kandung kita bisa mewaris warisan kita, ya kan? Atau misalnya mau ke istri kedua atau istri ketiga atau selingkuhan itu pun bisa dengan wasiat. Jadi semua bisa, tapi itu kita akan bahas nanti, Bro Surya. Jadi itu di luar golongan 1, 2, dan 3. Di luar golongan, ya. Jadi itu di luar kebiasaan dan itu bisa dilakukan dengan apa? Salah satunya dengan wasiat itu tadi. Jadi itu dua hal yang menjadi ahli waris, kira-kira seperti itu. Oh. Jadi ahli waris itu ada yang otomatis dan juga yang satunya itu pengangkatan ya, jadi dipilih. Betul luar banget. Biasa kayak pejabat aja pakai pengangkatan. Halo, welcome teman-teman yang barusan join, ada Yeni, ada Belinda Tanto, welcome teman-teman. Jadi malam hari ini kita ngobrol tentang cerdas merencanakan warisan ya. Nah barusan kita udah dengerin nih 2 definisi. Yang pertama definisi warisan, yang kedua adalah ahli waris ya teman-teman ya. Oh ya, yang buat yang udah telat join, nanti ini IG Live saya simpen kok, saya save di akun IG saya. Kalau mau dengar lagi untuk nambah wawasan, boleh silakan diputar lagi nanti teman-teman. Oke, untuk definisi yang selanjutnya itu adalah sebenarnya yang dimaksud dengan perencanaan warisan dari sudut pandang profesi notaris atau dari hukum lah ya. Itu definisinya gimana sih, Rik? Atau ada contoh gimana yang dimaksud dengan perencanaan warisan itu? Thank you. Iya. Oke. Kalau kita ngomong dari kacamata hukum nih ya, Su. Ya. Kalau kita ngomong soal perencanaan waris ya, yang bisa dilakukan oleh praktisi kita. Kalau kita ngomong perencanaan, artinya kan merencanakan kita kira-kira harta kita ini nanti akan diberikan ke siapa, dan ke siapa, ya kan? Dan apa yang akan diberikan itu juga salah satu yang dimaksud dalam rencana, ya kan? Seperti itu ya, bro. Nah, kalau di dalam hukum, kacamata hukum, kita bisa membuat perencanaan itu melalui satu cara ya yang biasa pasti dilakukan ya oleh banyak orang, khususnya yang untuk merencanakan waris, yaitu adalah dengan wasiat ya gitu loh. Ya. Jadi dengan cara wasiat ya. Wasiat itu kira-kira adalah pesan terakhir dari seseorang ya, nanti ketika dia meninggal nanti kira-kira apa, dan wasiat biasanya pesannya itu mengandung soal harta. Nah, biasanya kenapa sih orang bikin wasiat ya? Biasanya mereka tujuannya pertama menghindari sengketa antara ahli waris. Ya. Bro Surya. Ya, banyak banget cerita. Kita pasti sering banget baca berita, nonton film ya, apalagi film sinetron ya, itu banyak banget sinetron ya. Meskipun jujur saja saya kesel kalau nonton sinetron Indonesia yang membahas tentang warisan, karena banyak banget informasi menyesatkan di sana, ya kan? Itu banyak yang buat dengan wasiat. Jadi biasanya wasiat itu dibuat untuk merencanakan hartanya ini akan diberikan ke siapa. Untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau justru dilakukan dengan pengangkatan ahli waris tadi, Bro Surya, ya kan? Ya. Namun, ya, dalam pembuatan akte wasiat sendiri, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi, ternyata tidak bebas juga, ya kan? Kalau kita nonton film, ya, itu kan seakan-akan seperti bebas. Saya ingin
Memilih. warisan kepada ibu saya seluruhnya. Itu akhirnya istrinya diusir sama mertuanya gitu misalnya ya kan. Atau seakan-akan semudah itu ya gitu. Atau kita bisa lihat di berita Bro Surya, salah satunya Bill Gates ya. Bill Gates dia memberikan 99% ya hartanya kalau nggak salah saya baca kepada yayasan, dan dia hanya meninggalkan diamalkan 1% untuk anak-anaknya. Betul. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa berlaku seperti itu gitu, ya kan? Jadi berbeda. Di Indonesia itu ada aturan main, ya, ada aturan main yang mana tidak boleh melanggar legitimate party sebutannya atau LP. Nah, LP atau legitimate party itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah di dalam wasiat itu tidak boleh nih, Bro Surya, melanggar hak mutlak dari ahli waris. Misalnya gini ya, kalau Bro Surya harusnya kalau misalnya dengan peraturan hukum harusnya dapat 1 miliar nih. Tapi gara-gara wasiat, Bro Surya cuma dapat 100 juta. Ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus ada batas minimalnya. Ya kan? Misalnya minimal dari Bro Surya harusnya dengan adanya wasiat minimal mendapatkan 600 juta. Yaitu yang harus diklaim, yang bisa diklaim oleh Bro Surya sebanyak 600 juta itu. Tapi itu pilihan kepada Bro Surya lagi, mau mengklaim atau legowo. Tapi kalau misalnya tidak legowo, itu bisa untuk dituntut seperti itu. Makanya banyak terjadi juga justru jadi sengketa wasiat. Justru wasiat itu disengketakan oleh para ahli waris, dibatalkan bahkan kalau memang pembuatannya tidak secara memenuhi secara formal, secara hukum. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai praktisi hukum kita sedih melihat berita-berita atau bahkan kita melihat putusannya ya seakan-akan tidak menghargai pesan terakhir daripada almarhum. Jadi banyak yang almarhum betul banyak yang menuntut atau mensengketakan wasiat tersebut, ya kan? Itu yang menjadi daya lemahnya ya dari sebuah wasiat. Dia tidak fleksibel, ya kan? Dia harus memerhatikan legitimate party yang tadi dibahas seperti itu, dan dia harus memetakan beberapa hal lainnya ya. Nanti saya akan bahas lebih detail di depannya nanti. Gitu. Next lah ya, kita punya banyak kesempatan ke depannya. Betul. Oke, keren nih. Kira-kira sebenarnya seperti di itu. Negara kita ini hukumnya udah jelas loh ya, Bro ya. Betul. Ya nggak, secara hukum kita udah punya hukum yang jelas untuk pembagian waris, terus pengangkatan waris itu siapa, dan peraturan-peraturannya itu semua udah jelas ya, Bro ya. Betul. Oh ya, boleh tambahin satu lagi, Bro Surya. Nah, dalam tadi kan kalau kita ngomong konteks pemberian wasiat tadi harus tidak boleh melanggar legitimate party ya. Nah, ini ada satu lagi yang menjadi kendala juga nih sebelum dalam pembuatan wasiat. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua misalnya ingin memberikan rumah ya kepada salah satu orang anak, atau misalnya misalnya biasa suaminya ingin kasih wasiat kepada anaknya, ya kan? Padahal kalau misalnya tadi Bro Surya kita bahas kan seharusnya yang mewaris istri dan anak-anaknya ya. Istri. Tadi kan kita bahas soal golongan pertama itu. Nah, kemudian kalau misalnya dengan wasiat, ketika memberikan rumah, kita harus perhatikan dulu loh, Bro Surya. Itu rumah termasuk harta bersama atau harta bawaan, ya kan? Nah, jadi di dalam di hukum kita itu soal harta benda itu diatur simpelnya 2, Bro Surya. Pertama itu adalah harta bawaan, dan kedua adalah harta bersama. Harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh sebelum menikah, ya. Itu menjadi sepenuhnya milik kita nih, Bro, ya kan? Nah, ketika kalau untuk harta bersama itu adalah harta bersama ya dengan istri, kepemilikannya bersama dengan istri. Meskipun kita beli pakai uang kita sepenuhnya, sertifikat atas nama kita, tapi secara bersama-sama itu milik bersama-sama dengan istri. Nah, jadi pertanyaannya, Bro Surya, gini, kalau seandainya saya mewasiatkan rumah saya yang saya peroleh pada saat pernikahan ke anak yang pertama, kira-kira sepenuhnya nggak yang diterima oleh anak pertama? Nggak bisa, karena sebagian itu masih bersama-sama milik istri. Betul banget. Itulah salah satu juga kekurangan dari wasiat. Jadi
tidak sepenuhnya turun ke dalam anak yang pertama yang diwasiatkannya itu, karena setengahnya itu masih milik istri sebagai konteksnya harta gonogini. Kita nggak ngomong harta warisan ya, sebagai harta gonogini. Kira-kira itu yang mau ditambahin salah satunya definisi perencanaan itu yang harus beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seseorang dalam merencanakan waris melalui wasiat. Kira-kira seperti itu. Dan untuk perhitungannya itu juga udah ada rumusnya ya di negara kita ya. Betul banget, ya kan. Ya tapi nggak perlu dibahas lah bro. Iya, nggak perlu dibahas nanti. Karena malam hari ini, malam hari ini kita nggak bahas tentang teknik. Betul, kita kuliah aja 12 kali pertemuan ya. Ini kan nggak mungkin dibahas dalam waktu 1 jam, bisa-bisa. Iya, nggak mungkin lah ya, bisa pecah nanti kepala ini. Betul. Oke, keren sekali. Jadi udah kita dengar ya teman-teman ya. Dasarannya yaitu tentang definisi warisan, ahli waris, dan ini perencanaan warisan dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang profesi notaris teman-teman. Nah selanjutnya kita juga akan belajar, kita akan mendengarkan sharing dari Bro Ricky tentang 4 kesalahan atau beberapa kesalahan yang biasanya sering terjadi ya, kesalahan umum dalam perencanaan warisan. Nah kalau saya baca-baca nih dari buku yang Bro Ricky pinjemin, wah ini teman-teman, saya nggak promosi ya, karena promosi pun percuma, penulisnya bukan kami berdua ya teman-teman ya. Waduh udah ada yang tanya, ntar nyusul Ton, kita selesaiin dulu Ton. Thank you Ton untuk pertanyaannya. Kita simpan ya, ntar akhir waktu sesi pertanyaan kita bahas dikit-dikit lah, karena udah ada yang tanya nih, keren. Ya nggak apa-apa Ton. Oke, jadi ada 4 kesalahan, mungkin bisa dijelasin oleh Bro Ricky. Dari yang pertama, tidak membuat wasiat. Jadi ada kesalahan umum nih waktu perencanaan warisan. Nomor satunya adalah tidak membuat warisan. Kenapa kok bisa terjadi seperti demikian? Kenapa kok ini bisa dibilang sebagai kesalahan dalam perencanaan warisan? Silakan Ricky. Ya, Oke. Ini kalau kita ngomong soal perencanaan ya, salah satunya ada beberapa kesalahan dalam perencanaan waris ya. Kalau ini kita juga nggak bisa salahin masyarakat juga ya, karena memang kenapa awareness masyarakat kita soal hukum itu memang sangat rendah ya kan. Jadi itu juga tidak bisa disalahkan. Tapi saya harap dengan live kita ini akan membangun awareness-nya nih ya kan. Iya dong. Jadi salah satunya ada kesalahan tidak merencanakan wasiat dan tidak membuat wasiat ya. Nah ini kan dari tadi dengar loh, kok tidak membuat wasiat, sedangkan dari tadi saya menjelaskan salah satu kekurangan wasiat. Nah tapi di sini pertama adalah kesalahannya tidak membuat wasiat. Kenapa saya bilang menjadi suatu kesalahan? Dengan membuat yang wasiat ya, itu akan menjadi lebih jelas. Artinya banyak banget kita ribut, ahli waris ribut karena tidak ada wasiat. Jadi tidak ada jelasan atau tidak ada guide, Sur. Kalau kita bisa bilang itu guide lah, wasiat itu adalah guide. Contoh misalnya begini, satu orang dikasih tanah misalnya 500 meter di Ijen, ya kan? Terus kemudian satu lagi dikasih tanah 1000 meter di Sawah Jajar, ya. Kalau kita lihat kan konteksnya mungkin ya sudah, yang tanah lebih besar rasanya lebih value ya di Sawah Jajar. Lebih oke lah. 500 Ijen. Lebih cuan. Mungkin lebih cuan ya, tapi 500 meter di Ijen nilainya mungkin bisa setara 5 kali lipat di Sawah Jajar, betul. Nah, kejadian seperti ini akan jadi perebutan antara ahli waris, dia inginnya di Ijen misalnya. Soalnya anak pertama pengennya di Ijen, sedangkan anak yang bontot dikasihnya di Sawah Jajar gitu ya kan. Nah, dengan membuat wasiat, kita sebagai apalagi kita sebagai mungkin orang tua atau yang punya harta peninggalan, kita bisa wise, kita bisa lihat yang dari anak kita itu yang susah yang mana, Sur, gitu loh, ya kan, gitu loh, paham ya. Maksudnya kan kita punya anak ya, puji syukur, puji Tuhan kalau semuanya tajir, ya kan. Tapi kalau misalnya ada satu yang ternyata berkekurangan ya,
tentu kan di dalam wasiat itu kita bisa memporsikan untuk yang berkekurangan itu jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah berkecukupan, begitu ya kan. Ya. Tapi jadi pentingnya membuat wasiat itu adalah adanya suatu guidance bagi ahli waris. Terlepas nanti mereka akan menuntut atau akan tidak mengikuti dari wasiat, tapi setidaknya kita sebagai yang punya harta peninggalan, kita sudah melakukan suatu effort, suatu cara yang memang supaya anak-anak kita juga lebih fair ya. Itu tuh lebih saya rasa cara saja bisa lebih fair seperti itu, begitu Surya. Nah, yang kedua ya kan, yang sering terjadi kesalahan bagi para pembuat tadi perencanaan itu, ketika sudah membuat wasiat sudah benar nih Bro Surya ya kan. Nah tapi di dalam wasiat itu ada namanya pelaksana wasiat, yang artinya ketika almarhum meninggal, maka si pelaksana itu yang akan membantu mewakili dari almarhum melaksanakan wasiat yang sudah ditinggalkan. Nah, biasanya yang ditunjuk pelaksana wasiat ini sohibnya, bestinya, Bro Surya. Ya kan? Yang biasanya ditunjuk bestinya. Yang atau, dirasa dipercaya ya. Yang dirasa dipercaya, ya kan? Nah, masalahnya yang dipercaya itu nggak semuanya paham gitu soal hukum wasiat, ya kan? Dia belum tentu paham, Bro Surya. Dia cuma mungkin bisa menyampaikan, ya kan? Jadi bukan tidak harus dia itu ahli hukum atau ini ya, notaris lah misalkan, bukan ya? Nggak mesti seperti itu ya? Bukan. Nggak mesti seperti itu, ya kan? Nggak mesti seperti itu, ya kan? Nah, tapi justru banyak yang membuat wasiat, justru menunjuk pelaksana wasiat, yaitu entah saudara kandungnya atau teman dekatnya yang justru belum tentu paham, belum tentu ngerti, justru ditunjuk, ya kan? Sedangkan kalau dari saran dari saya harusnya memilih orang yang mengerti hukum, ya. Mau pakai lawyer, mau pakai konsultan hukum, terserah, tapi yang memang mengerti hukum, yang sehingga dirasa bisa menjaga isi dari wasiat itu dan juga memperjuangkan kekuatannya, isi dari wasiat. Betul banget. Surya, gitu. Kira-kira itu yang kesalahan. Nah, kesalahan selanjutnya lagi, Bro Surya, yang biasa dilakukan, sudah benar buat wasiatnya, gua pengen buat wasiat, tapi ya bentuknya nih, ya saya sering dengar ya kan, wasiat ini dulu Papa dulu kasih pesan ke kita kalau misalnya deposito buat saya adik-adik cuma dapat ininya doang. Dibuat dia bilang itu dilakukan secara lisan. Nah, ini banyak yang bentuknya salah. Udah benar buat wasiat tapi disampaikan secara lisan. Iya. Nah, itu juga kesalahan, ya kan? Kemudian ada juga yang buat wasiat dilakukan hanya secara kertas, secara di atas materai. Nah, itu juga menjadi kurang kuat ya. Jadi itu yang banyak justru jadi sengketa gitu ya, gitu loh. Yeah. Di antara para ahli waris, karena kan jadi masing-masing jadi suudzon ya. Biasa yang suudzon ini kan yang menerima waris paling besar gitu ya. Ini benar nggak? Ya kan, gitu loh. Yang menerima waris ini benar nggak? Ya kan, gitu loh. Nah, lebih baik buat wasiat itu ya bentuknya notaris saja, ya kan? Dibuat dengan akte notaris, di hadapan notaris, dan notaris kan nanti akan mendaftarkan akte wasiat itu di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Ia menyatakan bahwa adanya wasiat dari almarhum tersebut, ya kan? Jadi itu mempunyai standing legal yang jauh lebih kuat, ya kan? Gitu. Ya kan, terlepas nanti para ahli waris mau mengajukan batal wasiat atau bilang seakan-akan itu bukan almarhum yang buat, dari itu orang tuanya nanti. Iya, itu persoalan nanti, tapi secara legal standing itu dianggap udah register gitu ya. Register di negara. Betul. Dan kalau bisa waktu nyusun wasiat itu yang katanya tadi dipercaya jadiin saksi aja ya, Rick ya. Betul. Mending seperti itu. Ya kan, kalau masyarakat bilang lebih percaya film nih sih, dibandingkan dari legalnya. Nah, kita nonton film Knives Out aja, ya kan, film Hollywood ya. Itu kan salah satunya yang ceritakan juga soal wasiat dari almarhum ya. Gitu dari papanya. Ya kan? Ya, dari papanya dia meninggal, dia akhirnya kasih wasiat. Itu pun dia kan pakai lawyer.
ya kan? Iya. Bukan ucuk-ucuk ada orang tiba-tiba bawa surat, ya kan? Iya. Ini loh pesan dari almarhum ini, enggak kan? Betul. Tapi secara Iya. lawyer as a professional, dia datang, kumpulin semua ahli waris, Bacain. kemudian dibacain. Ini loh pesan dari almarhum. Kalau kita mau ngomongin ikutin film loh, ayo teman-teman di sini yang ngikutin film, ya kan, di film Knives Out aja seperti itu, ya kan. Tapi jangan ikutin apalagi realita cinta ya. Ya, kalau ikatan cinta ya maaf ya, agak-agak gimana gitu ya kan. Nah, kalau yang terakhir nih Sur, ya, yang terakhir kesalahan yang terakhir yang biasa sering dilakukan oleh para yang almarhum ini ya, mereka lupa kemampuan ahli waris ini bagaimana ya. Mereka lupa menakernya itu kadang-kadang lupa karena apa ya kan? Ya namanya warisan ya, dia ada namanya beban pajak loh. Serius, ini dan beban pajak ini nggak murah loh, Sud. Ya, kita anggaplah dia ninggalin harta rumah 1 miliar ya, gitu loh. Iya. 1 miliar. Nah, berarti kan dia harus bayar pajak BPHTB waris, kita balik sebut tadi nama, BPHTB waris. Ya, itu belum balik nama, kita baru ngomong BPHTB warisnya dulu. Iya, belum. Jangan. Masih jauh ya. Itu dulu. Kita ngomong pajak dulu yang pasti kita harus bayar, ya kan? Itu 1 miliar dikurang 300 juta, ya itu dapat 700 juta. 700 juta dikali 5%, berapa tuh? Ya kan? Saya kali dulu nih. 35. 5%, 35 juta, ya. 35 juta. Itu udah fix pasti pengeluaran 35 juta. Nah, ditambah lagi biaya balik nama, ya. Biaya balik nama, terus kemudian biaya buat akte keterangan warisnya, ya. Kemudian biaya cek wasiat. Tadi kan kita ngomong soal wasiat. Kita biaya cek wasiat. Ada nggak almarhum meninggalkan wasiat atau tidak, ya. Kemudian ya, nah yang keempat ini PPH, ya. Jadi kok waris ada PPH-nya, ya kan? Nah, jadi ini juga harus diperhatikan ya buat teman-teman yang menyaksikan. Kalau harta yang diperoleh tidak pernah dilaporkan atau dimasukkan dalam SPT almarhum, ya, siap-siap. Tanggungan. Ya. Jadi tanggungan ahli waris 2,5%. Ya. Kita tambah lagi, Sur ya. Jadi kan 1 miliar dari 2,5%, artinya 25 juta. Berarti kalau 25 juta ditambah 35 juta, itu buat pajaknya sendiri aja 60 juta. 60 juta ya. Itu udah harus disiapkan untuk sebuah rumah seharga nilai NJOP 1 miliar gitu loh. Ya, belum kalau ada dendanya ya, Rick ya. belum kalau ada ya ada lain-lain ya, apalagi kalau ya diurusnya langsung sekarang. Kalau misalnya diurusnya 5 tahun kemudian, ya mana setiap tahun NJOP naik ya, itu kan juga akan makin memberatkan ahli waris. Nah, dan satu hal lagi juga belum juga biaya kuburan ya, itu juga harus diperhatikan. Biaya lagi peti kuburan ini kita tahu ya mahal ya, Surya. Ya. Gitu loh. Apalagi peti mati ya kan, itu juga mahal ya. Siapa yang nanggung? Jadi itu juga penting, dan biaya-biaya administrasi lainnya jadi jangan lupa gitu ya. Gitu juga harus diperhitungkan bagi para ini. Nah, itu yang sering sering lupa ya, sering dilupakan, yang akhirnya jadi masalahnya siapa? Masalahnya ahli waris ini. Kasihan kan kalau misalnya ternyata dia butuh uang, apalagi ya kalau meninggalnya langsung tidur plak gitu ya. Iya, langsung kaget. Kalau ternyata harus rumah sakit dulu, aduh apalagi nggak masuk asuransi nih, ya kan? Udah masuk rumah sakit, biaya tunggakan, biaya kartu kredit digesek dulu, atau minjem tetangga, minjem saudara, yang which is harus kalian bayar kan? Kalian bayarnya dengan apa? Nanti dengan jual rumah, ya kan? Which is juga Bro Surya tahu jual rumah nggak langsung kejual, dan ingat dalam jual rumah harus balik nama waris dulu, yang which is harus kita bayar dulu itu 60 juta, ya kan? Dengan segala polemikan itu jadi masalah ya buat tambah pusing, Bro. tambah pusing 7 keliling, itu biayanya banyak banget. Kalau dibikin table panjang kali lebar, ya kan. Nah, ini salah satunya kenapa kita bikin IG Live ini, karena katanya Bos Surya janji ngasih solusi soal poin keempat ini nih, ya kan. Waduh.
Sebenarnya nggak poin keempat aja sih. Jadi Oh, kan tadi kan kita ternyata udah semuanya ya. ngobrol, Ya, udah ya, ya. ngobrol lumayan banyak. Kita nggak kerasa loh, Rik. Waktu kemarin kita ngobrol kan kita cuman mikir kita hanya live ini sekitar 20 menit Oh ya, sampai kita cuma 20 20 menit, 25. 30 menit ya. Kirain Ini baru udah baru jalan baru setengah jalan 39 udah menit, Bro. 39 menit. Iya, iya, iya. Luar Iya. biasa. Oke, jadi ya benar ya teman-teman ya. Kalau ya seperti yang teman-teman ketahui, kalau yang bukan follower saya, ya saya perkenalkan, saya Surya ya teman-teman ya. Saya udah berprofesi di bidang asuransi atau di perencanaan keuangan itu di tahun 2010 teman-teman. Jadi salam kenal untuk followersnya Bro Riki. Halo, salam kenal. Tadi ada yang nyapa, Trik. Ada Deritan. Mungkin Oh iya, temennya ya, iya. ada Derry. Iya, itu Ya, keren teman-teman, nih. teman. Salam kenal, Bro. Ya, jadi malam hari ini saya juga akan sedikit sharing ya, cerita-cerita ya, bukan mengguru ya, teman-teman ya. Karena saya bukan dosen lagi, teman-teman. Kalau dulu saya dosen sempet ya, teman-teman. Kalau sekarang bukan ya. Oke, jadi malam hari ini saya akan sharing tentang benefit nih produk asuransi dikorelasikan dengan perencanaan warisan. Lah, kalau teman-teman yang udah punya polis asuransi, waktu membeli polis asuransi pasti ada yang namanya kolom ini ahli waris, penerima waris lah. Karena di dalam asuransi sendiri itu ada salah satu benefit itu yang namanya adalah benefit tutup usia atau berupa uang santunan pada saat terjadi resiko tutup usia. Lah, benefit atau manfaat ini itu fungsinya itu bisa sangat amat luas ya teman-teman ya. Gak hanya berbicara waktu ini pemegang polis atau tetanggungnya itu meninggal, terus yang ahli waris dapat uang sekilas sebesar rupiah, mungkin 1 miliar atau 2 miliar rupiah, nggak hanya sebatas itu ya teman-teman ya. Tapi di balik angka itu ada yang namanya value atau nilai ya. Bukan nilai angka-angkanya, tapi value kenapa atau apa fungsi dari angka 2 miliar atau 1 miliar yang cair itu tadi. Nah, ini sangat cocok dengan pembahasan kita malam hari ini. Nah, kalau kita bahas ya teman-teman ya, apa sih peran asuransi jiwa dalam perencanaan warisan? Yang pertama itu ada kita baca di dalam buku yang saya tunjukin tadi itu ada contohnya UP jiwa atau uang pertanggungan jiwa itu meningkatkan harta warisan secara instan ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perbedaan yang sangat signifikan di mana apabila berbicara tentang warisan yang berupa aset atau harta jangan lupa teman-teman ya, harta itu gak hanya berupa uang, gak hanya berupa gak hanya berupa emas, gak hanya berupa apa ya, yang manis-manis saja. Ternyata hutang itu juga ini ya bisa diwariskan ya teman-teman ya. Lah, balik lagi ke konteks insurance, jadi ada perbedaan antara aset dan juga yang namanya polis asuransi. Pada saat nanti diwariskan, yang paling berbeda, yang paling mencolok perbedaan adalah kemudahannya ya teman-teman ya. Tadi Bro Riki udah sharing nih bagaimana caranya mentransfer yang namanya aset kekayaan, contohnya properti. Bagaimana properti itu yang dari nama almarhum bisa jatuh ganti nama ke nama pewaris. Lah itu ternyata ada proses panjangnya dan semuanya itu butuh waktu ya teman-teman ya. Satu waktu, dua kesepakatan dengan kalau saudara yang lain ada kakak, ada adik, mama masih ada atau yang ada saudara yang lainnya. Terus juga ada ini kemampuan keuangan ya teman-teman ya. Jangan lupa karena tadi udah disebutkan ada begitu banyak biaya yang langsung muncul begitu teman-teman atau penerima waris itu mau ini terima aset contohnya properti jadi milik teman-teman. Ya, langsung dicegat nih istilahnya bahasa Jawanya langsung dicegat sama yang pertama itu pajak ahli warisnya 5% ya. Luar biasa kalau punya rumah 1M itu pajak ahli warisnya udah 35 juta. Lah itu kan duit. Bahkan sebelum pada saat itu udah disiapkan 35 juta ternyata masih ada yang lainnya. Lah, inilah salah satu peranan antara asuransi jiwa atau uang pertanggungan jiwa atau benefit manfaat dari polis asuransi yang dimiliki oleh teman-teman, terutama yang dimiliki oleh orang tua atau orang yang mau mempersiapkan warisan kepada anak-anaknya. Nah, kalau aset mencairkannya butuh waktu, butuh proses, malah butuh keluar uang. Harapannya yang penerima waris pada saat orang tua meninggal dapatnya harta, dapatnya kekayaan, dapatnya duit. Malah keluar duit dulu teman-teman ya. Kalau nggak ada duit gimana? Sementara kalau warisan
atau teman-teman udah ditunjuk sebagai ahli waris di dalam buku polis asuransi, begitu terjadi resiko tutup usia pada tertanggung utama atau orang tua, ya contoh aja ini ceritanya orang tua yang meninggal dunia, lah uang atau uang santunan dari polis asuransi itu langsung turun ya teman-teman ya kepada ahli waris. Mungkin yang ditunjuk adalah anak pertama dapat 50%, anak kedua dapat 50%, misalnya kayak gitu. Nah, itu langsung cair teman-teman. Nggak perlu keluar uang lagi, nggak perlu bayar pajak lain-lainnya. Nggak ada yang namanya pajak ahli waris ya teman-teman ya. Karena ini langsung instan teman-teman, langsung cair. Seluruh duitnya cair langsung kayak gitu. Langsung Misal cair ya? aset rumah, Nggak ada aset pajak rumahnya ya? 1 Jadi ya? M. Iya, misal aset rumahnya 1 M dibandingkan dengan polis asuransi jiwa nilainya 1 M. Lah, ini kalau cair ya langsung cair 1 M polis asuransinya. Kalau dibagi dua, 50-50 ya, anak pertama 500, anak kedua 500. Langsung. Lah, ini juga menjadi sebuah kelebihan ya buat polis asuransi pada saat merencanakan ahli waris, yaitu menghindari sengketa, teman-teman. Kalau tadi ada yang namanya wasiat. Wasiat itu ternyata masih bisa bikin sengketa ya. Bener ya Bro Riki ya? Benar banget ya kan? Bener ya? Oke. Sementara kalau yang di polis betul. asuransi, kalau yang namanya pemegang polis atau tetanggung utama meninggal, dia sejak awal itu udah bikin keputusan bahwa si A dapat berapa persen, si B dapat berapa persen. Itu nggak bisa diganggu gugat nih ceritanya. Pada saat cair ya udah itu nilainya. Nggak bisa tiba-tiba pada saat cair si anak pertama itu ngotot ke perusahaan asuransi. Bos, tolong dong bos, dicairin jangan 50%. Saya anak pertama, saya mintanya 70%. Nggak bisa teman-teman, karena ini udah keputusan dari pemegang polis atau tetanggung utama, atau contohnya di sini kasusnya adalah orang tua. Anggap aja orang tuanya ayah ya, jadi ceritanya biar sama nih, biar nggak pusing kayak gitu. Itu, meningkatkan harta warisan secara instan maksudnya gimana? Ya itu tadi, langsung. Kalau dibandingkan antara aset dan juga polis asuransi, instan itu adalah cepet nih, langsung turun dari polis asuransi, dari perusahaan asuransinya. Kayak gitu. Lah, ini sangat amat membantu ya teman-teman ya. Karena dengan adanya kecepatan atau kemudahan pencairan uang asuransi atau warisan dari polis asuransi yang dimiliki oleh almarhum ayah, ya ceritanya ayah di sini, itu bisa membantu keuangan ahli warisnya. Keuangan dalam artian apa? Contoh ternyata si bapak almarhum ini juga mau mentransfer nih propertinya kepada anaknya. Yang aja anak pertama dapat yang tadi itu contohnya rumah 1 miliar, butuh biaya pajak, bayar pajak ini, terus macam-macam lah, balik nama dan lain-lainnya. Anggap aja total sekitar 20% dari yang namanya nilai aset. Nilai asetnya 1 M, 20% 200 juta. Ternyata si anak A, anak pertama, dapat warisan dari polis asuransi bapaknya 500 juta. Loh, enak. Langsung aja ngambil dari pencairan dana polis asuransi yang tadi 500 juta. Masih ada kembalian 300 Masih juta, ada kembalian 200 ya? juta. Langsung lunas, Bro. Kita nggak usah pakai pusing. Kita pakai jalur sultan aja, Bro. 200 di depan bayar lunas, bre. 1 bulan jadi ganti nama ke dia. Enak. Oke. UP mampu menutup biaya hubungan harta warisan. Harta, ingat-ingat harta ya. Harta nggak hanya yang manis-manis aja teman-teman ya. Ternyata harta itu ada yang sepet. Sepetnya itu kalau hartanya itu hutang ya. Anggap Hutang aja, ya kan? simpel-simpel. Iya betul. Jadi jangan mau enaknya aja kan gitu. Iya, ada yang lain ternyata. Ada udang di balik batu ya. Udangnya tapi udang yang busuk ini teman-teman ya. Hutang soalnya. Simpel lah, kartu kredit ternyata. Bokapnya ini, papanya ini, ternyata untuk membesarkan bisnisnya itu tarik tunai kartu kredit terus nih. Ini ternyata di satu kurun waktu tertentu meninggal dunia. Dan kartu kreditnya kebetulan dia nggak pakai asuransi. Biasanya kan kartu kredit kan ditelepon ditawari, bro, Pak nasabah, ini saya ada produk asuransi kalau ada tutup usia, tagihannya lunas lah. Ternyata bapak nasabah almarhum ini nggak ambil. Ya maka otomatis hutangnya dilanjutkan kepada yang terdekat adalah istri. Kalau istri udah meninggal dunia pasti ke anak. Kayak gitu. Dicari. Lah kalau udah ada ternyata yang namanya polis asuransi, nah UP cair, uang santunan cair, itu juga bisa digunakan untuk menutup hutang-hutang yang masih ada.
yang masih tertinggal ya teman-teman ya. Kalau KPR biasanya ada sih, udah ada asuransinya. Enteng cicilannya udah ketutup sama asuransi KPR-nya. Tapi yang namanya biaya-biaya masih belum ya. Biaya balik nama dan lain-lainnya kayak gitu. Terus UP atau uang pertahunan, uang santunan tutup usia itu nggak kena pajak ya teman-teman ya. Beda dengan deposito saham, terus instrumen investasi yang lainnya, di mana pada saat pencairan itu ada pajak penambahan nilai teman-teman ya. Kalau di asuransi nggak ada. Itu makanya ini adalah instrumen yang sangat amat instan ya, instan dan aman. Pertama instan, kedua aman, ketiga ini jelas itu aturannya jelas, penerima warisnya siapa, dan yang paling penting adalah nggak kena pajak ya teman-teman ya. Jadi begitu cair ya dapatnya segitu. Kalau tadi contohnya uang santunnya 1M, yang cair ya 1M, dibagi 2 anak 500 ya 500 tanpa potong pajak. Jadi sangat amat simple banget dan sangat amat mudah didapatkan produknya, karena di Indonesia ini udah cukup banyak ya perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk-produk asuransi ya gitu teman-teman. Lah sebenarnya saat ini aku juga mau sedikit sharing ya, bagaimana sih cara teman-teman itu menghitung, terutama buat menghitung uang santunan yang layaknya dimiliki oleh teman-teman. Lah cara perhitungan ini saya kasih tips ini dikorelasikan dengan yang namanya kebutuhan bulanan. Karena kan kita nggak mau ya yang namanya orang tua pada saat tutup usia ternyata tidak meninggalkan apapun. Meninggalkan apapun salah satu contohnya adalah pendapatan. Biasanya istri kaget kalau kepala keluarga meninggal, itu kagetnya pertama apa? Ya pasti karena suaminya meninggal, pasti ya. Tapi yang paling penting itu adalah kaget karena pencari nafkahnya hilang. Pencari nafkah hilang artinya apa? Keuangannya terganggu, sumber pendapatannya terganggu. Sumber pendapatan terganggu artinya apa? Ada 2 opsi. Kalau punya tabungan ya taraf hidupnya tetap oke. Tapi kalau nggak ada tabungan, kehilangan sumber pendapatan, ya mau nggak mau ya taraf hidupnya diturunin. Atau hidup ngirit teman-teman ya, bahasa umumnya. Dan ini akan saya sedikit sharing. Saya akan balik kamera saya di ini ya, supaya bisa melihat notes ya. Oke, bentar. Oke. Simple aja malam hari ini, bentar. Tes. Oke, jadi misalin dari sebuah keluarga. Bentar. Nih, keluarga. Pengeluaran keluarga keseluruhan dari ayah, ibu, 2 anak, misalkan per bulannya anggap aja 5 juta. Di Kota Malang ya teman-teman ya. Kalau di Jakarta saya yakin nggak cukup lah kalau 5 juta. Anggap aja pengeluaran atau biaya hidupnya 5 juta rupiah. Itulah berapa uang santunan asuransi jiwa yang harus dimiliki. Ini bukan premi ya teman-teman ya, tapi uang santunan jiwa. Jadi artinya adalah kalau si pencari nafkah utama meninggal dunia, itu cair uangnya berapa sih, kayak gitu. Nah, kalau satu keluarga pengeluarannya adalah 5 juta rupiah, maka Bapak A, ini ya, Bapak A, itu harus memiliki minimal santunan itu sebesar 2 miliar. Wih, gede amat bro. Kenapa kok harus 2 miliar? Nah, dengan asumsi saat ini yang namanya deposito kan kecil ya, sekarang